Oke guys, balik lagi. Langsung. Iyalah. Nah kita lanjutin yang kemarin videonya. Apa kemarin kita? Tentang kematian. Kemarin. Ceritanya kemarin maksudnya. Maksudnya kemarin diupload. Nah gitu. Ya. Nah kita hari ini masih tentang kematian. Nyerempet. Tapi berbeda topik. Yap, betul. Nah lo mau nanya apa sama Nabi Andra? Masih bersama Nabi Andra pastinya sih. Ya, pertanyaan Kanosen dulu lah. Kita akan mempertanyakan hal-hal yang ya tentang mungkin sensitif kayaknya. Sensitif. Nggak tahu sih sensitif menurut siapa, menurut gue sih enggak. Oh, iya. Yang lagi main sekali sensitif. Karena banyak perdebatan sih kalau berkaitan dengan ini. Kan kita udah bahas tentang kematiannya nih. Kita udah bahas bahwa setelah kematian itu akan ada sesuatu, entah menurut itu Nabi Andra. Menurut Nabi Andra akan ada sesuatu, entah itu akan ada penghakiman, ya penghakiman atau reinkarnasi atau ada apalah segala macam gitu ya di sana, atau ada bumi yang baru gitu, kita nggak tahu juga. Nah sekarang kita mau nanya soal nah ini kan nggak semua agama ya, karena kalau kita ngomongin surga dan neraka itu kan yang gue tahu sih sejauh ini Kristen Katolik Islam ya yang percaya Abrahamik ya, agama-agama ya samawi. Saya jadi gini nih. Kenapa nih? Kenapa nih? Ya gitu lah. Agama-agama samawi. Ya gitu yang percaya bahwa ada surga dan neraka. Ya. Yang lainnya reinkarnasi atau moksa. Ya itu dia. Nah tapi kita mau bahas soal surga dan neraka. Pernah nggak ngebayangin surga tuh kayak apa, neraka tuh kayak apa? pernah terpikirkan nggak? Misalnya berdasarkan apa yang dibaca di kitab suci misalnya, atau berdasarkan cerita orang gitu. Karena yang datang di sini kan karena kita yang ngobrol-ngobrol ini latar belakangnya Kristen kan kebanyakan, bukan Islam. Jadi daripada kalau Islam tuh beda sendiri yang nerakanya ya. Neraka surganya tuh beda mereka. Kalau dari Kristen, dari gini aja. Kalau lu tahu nih? tentang Muslim nggak apa-apa. Oh, gitu. Karena gue pengen penontonnya juga dari yang intinya lain. gini. Sebenarnya Tapi lu harus ini dulu. Sebetulnya konsep surga dan neraka di Kristen tuh sebetulnya tuh nggak bener-bener jelas loh. Iya. Konsep gimana? Konsep surga dan neraka. Nggak bener-bener jelas. Kalau di kekristenan yang setahu gue itu nggak bener-bener kayak nanti tempatnya itu bakalan kamu dicambukin di situ, bakalan yang cewek diginiin, yang cowok diginiin gitu dan segala macamnya, atau bakal yang melakukan dosa ini akan gini-gini segala macam. Nggak kayak gitu sih. Setahu gue yang sejauh ini itu cuman, dan ini juga nggak bisa disebut juga ini bahwa neraka gitu ya. Tapi yang jelas disitulah ada gertak gigi dan ya teriakan-teriakan kayak gitu, api yang tidak pernah padam gitu kan. Itu bisa dibilang juga lo bisa membayangkan itu sebagai neraka. It's okay gitu. Kalau lo mau mengumpamakan itu sebagai neraka begitu ya. Surga sendiri, kalau kekristenan ya sekali lagi ya, surga itu konsepnya agama-agama Abrahamik atau Samawi gitu. Kalau bagi teman-teman kita yang Buddha atau Hindu, bahkan Buddha tuh nggak ada surga. Untuk apa? Tujuan hidup kita adalah terlepasnya kita dari keterikatan kita di dunia ini. Nafsu dunia gitu ya. Iya, dan kita akan moksa. Itu udah kayak higher being gitu, kayak menjadi seperti itu, terlepas dari segala kesakitan nafsu dan segala macamnya gitu. Jadi ya gue akan ngomong dari yang latar belakang gue aja ya, yang lebih gue tahu gitu. Daripada nanti kita ngomong kayak gini, nabi ini nabi siapa, nabi agama-agama kan tidak. Agama saya, tidak jelas. Saya menjadi nabi atas diri saya sendiri gitu. Ya saya menjadi kayak gitu. Saya menjadi nabi atas diri saya sendiri. Jadi intinya adalah surga neraka tuh konsepnya bahkan kalau di kekristenan itu tuh nggak jelas, murni jelas gitu. Nggak jelas, nggak murni jelas, tapi iya, jelas tetapi ada. Kalau lo mau dapat glimpse-nya ada, lo bisa tafsirkan itu ada gitu. Nanti kayak yang lo bilang itu kayak ada bumi yang baru kayak gitu-gitu itu bisa disebut juga sebagai surga gitu. Ketika antara yang dimangsa dan pemangsa hewan itu bisa mereka saling hidup bersama kayak gitu-gitu, lo bisa bayangkan itu bahwa semuanya penuh kedamaian, itu adalah surga
gitu. Tapi bukan. Kalau gue pribadi nggak pernah ngebayangin tempatnya sih kayak gimana. Tapi gue lebih kepada kondisinya gitu. Iya. Harapan gue nggak ada lagi yang namanya kayak perang, orang harus kesel atau ngebunuh satu sama lain gara-gara perbedaan kepercayaan doang gitu. Menurut gue surga itu adalah ketika surga akan ada kepercayaan lagi. Nah, tunggu dulu, makanya gue percaya adalah ketika surga itu bagi gue adalah ya udah, surga itu tempat manusia dan semua ciptaan bersatu bersama dengan penciptanya. Karena kan surga itu konsep pencipta dan ciptaan kan. Ada kan. Nah itu gitu. Itu akan ada bersama, damai gitu aja udah. Damainya kayak gimana? Who knows. Tempatnya kayak gimana nggak tahu. Yang bagi gue surga itu harusnya seperti itu. Bagi gue sendiri sebagai seorang. Dan lu percaya itu ya? Harapan gue seperti itu. Kalau neraka? Kalau neraka itu adalah tempat. Nah ini lagi ada orang percaya yang beragama tapi nggak percaya neraka. Ada orang beragama nggak percaya neraka. Ada orang beragama percaya neraka. Ada orang yang nggak beragama tapi percaya bahwa harus ada hukuman di akhir. Absurd banget. Tapi udahlah, terserah, namanya juga manusia kan, beda-beda kayak gitu. Kalau bagi gue neraka tuh adalah tempat ketika gue merasakan penderitaan yang tidak pernah berakhir. Gue nggak ngerti apa itu. Penderitaannya nggak harus fisik, mental juga bisa atau apa segala macam. Gue nggak ngerti itu apa. Bahkan di dunia ini pun bisa jadi neraka kok. Kalau misal nggak usah jauh-jauh, bisa melupakan doi juga itu penderitaan. Iya itu bisa. Apa sih? Buat apa? Itu kan sebuah perintah. Tapi menurut gue kalau nggak bisa kayak hal kayak gitu tuh masih bisa ada pengalihannya. Dan neraka tuh ketika penderitaan lo tuh nggak ada, nggak bisa dialihkan. Iya, nggak ada eskapismenya gitu, pelariannya gitu kayak gitu tuh nggak ada. Jadi udah lo ngerasain penderitaan terus kayak lo pengen mati nggak bisa. Tunggu dulu, Anda harus menderita, Anda tidak bisa mati gitu, menderita setiap saat gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Itu neraka ya? Serem juga ya. Serem kan? Serem juga. Daripada lo harus mikirin kayak lo nanti bakal dicambuk, lo bakal dibakar hidup-hidup. Menurut gue ya udah menderita aja. Menderitanya kayak gimana? Nggak ngerti. Lo nggak bisa lari juga gitu. Iya. Dan lo nggak bisa mati gitu kan. Dan lo nggak bisa berhenti dari penderitaan itu misalnya. Artinya kalau misalnya kita hidup di dunia ini, kita merasa menderita, seringkali kan keputusan akhirnya adalah untuk mengakhiri mati gitu. Iya, kayak gitu. Ya. Kalau neraka nggak bisa, udah nggak ada jawaban lagi. Menurut gue ya daripada kan macam-macam ya. Ada orang yang mikir neraka tuh nanti kamu bakal dicambuk 7 tahun, 7 lamanya atau gimana segala macam gitu ya. Itu terserah. Orang punya tafsiran masing-masing selama lu bisa membackup itu. Tapi bagi gue ya udah, intinya penderitaan itu aja. Penderitaan yang tiada. Makanya di dunia ini bisa jadi neraka juga kalau lu menderita sepanjang usia. Dan bisa jadi surga juga. Bisa kalau lu menikmatinya. Gitu. Ya karena kalau gue mencoba untuk ini, surga itu nggak jauh, ada di hati kita masing-masing. Dalam kan? Bisa jadi. Ini jadi nabi aja sebenarnya. Jadi nabi aja. Ya jangan, udah cukup dia aja ya nabi. Kan gue dibilang gue nggak jelas. Kebanyakan kalau lagi benar, kalau lagi salah ya salah. Ini, cuman kebanyakan salahnya gue. Kalau di kitab suci kita kan ada nabi-nabi palsu, ini lah contohnya. Nabi palsu tapi saya tidak palsu, saya asli. Saya asli, tapi saya bukan nabi. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Sekarang gini, ini pembahasan lain lagi. Bahasnya apa nih? Ntar aja deh, masih surga dan neraka soalnya. Ntar aja. Surga dan neraka. Ada lu nanya nggak? Gue mau nanya tapi gue lupa. Atau masih berkaitan dengan surga neraka, tentang reinkarnasi. Enggak gini, bukan yang ini loh. Banyak tokoh-tokoh ya, gue menyebutnya tokoh-tokoh yang menjual belikan surga. Nah menurut gue gimana? Jadi kayak apa ya? Jadi gini, kalau gue ya, karena gue tuh gregetan dengan orang-orang itu ya, maksudnya menjual belikan surga, sampai akhirnya gue tuh selalu menggaungkan lagunya siapa tuh, Dewa 19 ya, yang Dewa 19 apa Krisya sih? Krisya yang jika surga dan neraka tak pernah ada. Gitu ya. Masih nggak sih lu untuk menyembah dia gitu ya? Lu percayai? Itu lagu keren sih. Nah maksud gue gini, karena banyak orang menjual surga gitu ya, gue sampai kayak coba deh lo berpikir bahwa surga dan neraka itu nggak pernah ada gitu. Karena pada akhirnya seringkali orang punya agama hanya pikirannya supaya bisa masuk surga, bukan pikirannya dia ingin menyembah Tuhannya gitu. Betul. Nah
Menurut lu gimana dengan apa yang terjadi itu tuh? Banyak tokoh-tokoh itu. Ya saya setuju. Setuju mana lu? Lu salah satu yang menjual surga itu. Bukan, bahwa ya jelas bahwa ada yang menjual surga itu jelas ada. Meskipun secara literal sebenarnya mana ada orang bisa jual surga kan atau jual neraka atau gitu. gini, atau lu bisa jelasin nggak? Tapi mereka menjual konsepnya. Nah, itu ada. Nah, mereka menjual konsepnya gitu. Kalau emang surga neraka tuh ada, nggak ada orang yang punya, nggak ada manusia di dunia ini menurut gue yang punya kuasa untuk dalam artian memberikan izin. Lo akan masuk neraka, lo akan masuk surga. Ya udah, kalau emang surga neraka ini ada, satu-satunya yang punya izin ya hanya si pencipta surga neraka ini gitu. Titik gitu. Ya. Nah, bagi berbagai macam pemuka agama dari agama apapun gitu ya. Kristen ada, Islam ada, kayak gitu-gitu segala macam. Bahkan di Hindu dan bahkan di Buddha pun, Buddha itu kan pecahan dari Hindu ya kalau teman-teman tahu gitu, karena si Siddhartha Gautama ini juga kok kayaknya agak nggak serak gitu dengan kepercayaan di Hindu gitu, meskipun dia nggak meninggalkannya. Tapi intinya adalah ada banyak pemuka agama yang menjual, kalau kita bahas agama samawi ya, tentang itu tadi, tentang surga ya, bahkan kayak kekristenan aja dulu menjual yang namanya surat indulgensi tuh, surat buat pengampunan dosa. Bayangin coba, gimana ceritanya seorang manusia bisa mempunyai otoritas buat kayak ya udah dosa lo diampuni gitu. Tapi lo kasih duit gue keberapa, ntar gue kasih surat gitu kira-kira, atau kertas atau apa segala macam yang tulisannya dosamu sudah diampuni gitu. Kalau kurang banyak, misal dosa lo terlalu banyak, lo harus bayar lebih. Aneh kan gitu. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di yang muslim dan segala macamnya banyak. Ada yang bilang kalau lo milih yang ini nanti lo nggak akan bisa masuk surga, lo akan masuk neraka gitu kan. Sebetulnya setiap pemuka agama gitu, di agama manapun tuh ada yang seperti itu menurut gua. Karena mereka menjual konsepnya untuk kepentingan mereka atau kepentingan tertentu doang gitu. Gimana supaya kita nih yang orang biasa ya, gitu ya, yang bahkan bisa, saya juga nabi biasa. maksud gue dengan konsep kita nggak ngerti ajaran, kita beragama tapi kadang kan kita juga nggak ngerti, kemudian kita denger gitu untuk mengetahui wah ini tanda-tanda ini tokoh atau pemuka agama yang ngejual konsep surga gitu. Gimana cara kita bisa tahu? Jelas banget kan, jelas banget tentang surga neraka terus ya. Kalo kayak kamu, segala sesuatu ya gimana ya, mungkin kalau kamu nggak, misalnya nggak, kalau di Kristen mungkin kalau kamu nggak bayar persembahan atau iuran itu dosa gitu. Itu sebenarnya sama aja sih, dan masuk neraka ya, itu nggak eksplisit. Kalau yang eksplisit banget tuh yang tadi itu, ketika lo nanti kalau lo kayak gini itu lo akan hukumnya lo akan masuk neraka kayak gitu. ditakut-takutin ya. Justru mereka menjual konsep itu. Sebetulnya yang lebih lucu lagi adalah kenapa ada yang percaya? Nah itu pertanyaannya, kenapa ada yang percaya gitu? Sebenarnya yang gila itu siapa? Yang menjual konsepnya atau yang membeli konsepnya dan mempercayai konsepnya itu? Sebenarnya yang gila itu siapa? Kadang-kadang gue nggak habis pikir juga gitu. Iya. Tapi ya demand and supply gitu. Iya betul. Itu ada permintaan, ada kebutuhan juga. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, maksudnya dalam arti kita juga nggak bisa menyalahkan. Gue gak nyalain siapa-siapa. Iya, makanya nggak bisa. Nggak ada yang nyalain. Iya. Ini bicara apa? Dalam arti kan kita membahas hal ini bukan berarti kita menyinggung tentang ya bahwa yang itu salah atau ini benar gitu. Itu salah. Kalau menurut gua itu salah. Konsep menjual surga salah. Jangan jadi penengah di sini. Pas jadi tengah. Orang dia duduknya di tengah jadi penengah dia. Orang-orang seperti itu salah. Orang-orang seperti itu salah. Gitu. Jadinya orang takut. Jadi orang beragama tuh karena takut nggak masuk surga atau takut neraka. Bukan gitu. Tuhannya yang jadi fokusnya. Iya. Dia nggak mikir kalau pilihan saya itu karena sesuai dengan kehendak Tuhan yang saya sembah. Lu di depan gitu. Nabi hati-hati. Bukan sesuai kehendak ulama atau kehendak pendeta saya gitu. Bukan karena itu. Nggak, tapi maksudnya Tika mungkin beda kali. Iya, maksud gua jika ada yang tersinggung, nah dalam hal ini mungkin ini kita memberikan pemikiran baru gitu kan.
jika kalau ada dia tersinggung berarti dia iya merasa bagus kalau singgung. Justru tujuan saya bicara soal ini supaya mereka tersinggung. jelas apa yang Gak kita ada lainnya, omongin, gak ada lainnya. gitu. Saya paling benci sama orang-orang seperti itu. Gitu. Sama Nah, ideologinya ya. Nabi gitu. sudah marah ya. Iya, sama ideologinya karena mereka itu Anda gitu. Makanya kenapa orang makin meninggalkan tentang spiritualitas dan segala macam, karena ya ada orang-orang kayak gitu yang memperjualbelikan konsep tentang surga dan neraka salah satunya, yaitu tentang konsep pengampunan, tentang konsep ini segala macam gitu. Dan jadinya beragamanya cuma sekedar ritual bahkan ya. Nah itu makanya gitu. Apalagi kalau udah digabung-gabungin sama politik, digabungin sama kepentingan A, B dan C. Nanti kalau kamu melakukan ini, kamu bakal berdosa. Nah ini bener-bener ada berdosanya karena apa? Lu carilah ayatnya mana yang mendukung supaya mengatakan itu berdosa. Padahal ada tafsiran lain juga yang mengatakan itu tidak dan sama berbobotnya gitu. Itu sih. Tetap di akhirnya itu akan ada yang salah dan akan ada yang benar. Gitu. Walaupun ya nggak tahu ya siapa yang salah siapa yang benar ya. Ya, Cuman iya, kalau kita di sini kita tetap merasa kita benar kok. Iya benar. Kalau Anda sudah memperjualbelikan agama, kalau Anda sudah memperjualbelikan kepercayaan, itu menurut saya sudah salah. Itu menurut saya udah kayak itu Anda harus menata ulang kehidupan beragama Anda. Atau Anda nggak usah beragama dulu lah. Lebih baik tidak beragama. Absen dulu. Saya setuju. Renungin dulu Iya. baru, ya kan. hati-hati penonton. Saya pikir Tuhan cinta kepada orang-orang yang tahu bahwa oh kalau agamanya ini sudah mengajarkan hal yang tidak baik, maka lebih baik saya tidak beragama. Nggak beragama tapi kan bukan berarti nggak bertuhan, Dik. Betul. Iya kan? Orang Siapa yang gue nyuruh mereka nggak beragama bukan berarti nggak nyuruh iya maksudnya tenang. orang yang bertuhan itu banyak yang tidak beragama juga gitu. Iya, bertuhan mereka percaya ada eksistensi yang lebih powerful, lebih besar gitu, yang mereka sebut Tuhan gitu. Yang kita sebut Tuhan, tapi mereka nggak tahu nyebutnya apa kan. Ya mereka, ya ini yang saya tahu mereka sebut Tuhan juga gitu. Ada juga yang menyebutnya sebagai alam gitu. Alam ini adalah Tuhan bagi mereka. Semesta itu adalah Tuhan. Iya. Mereka percaya bahwa kita pada nantinya akan kembali ke semesta ya. Bagi mereka itulah ketuhanannya mereka. Nggak masalah, mereka nggak beragama. Tapi terus mereka menjaga bumi ini misalnya gitu. Atau mereka melakukan hal-hal yang sebetulnya ada nilai-nilai dalam keagamaan tertentu gitu. Hal-hal yang baik ya gitu. Ya. Menurutku sih oke-oke aja gitu. Oke. Kayaknya makin memanas ya guys. Iya, ada yang panas gitu. Aslinya dingin banget. Iya. Enggak, tapi gini, ya emang kita akan selalu memberikan konsep-konsep pemikiran yang mungkin bertentangan dengan kepala Anda, tapi ya udah itu kita gitu. Mau terima atau enggak ya terserah juga. Intinya kita selalu benar. Apa yang kita sampaikan ini benar menurut kita. Menurut kita. Anda nggak setuju nggak apa-apa. Ya udah, Nah terserah. ini benar salah juga. Orang channel ini nggak jelas, nggak ada yang nonton juga paling. Siapa yang nonton? Oke. Cukup Menyesal lah saya ya. diundang ke sini. Cukup lah ya ngomongin surga dan neraka ya, walaupun sebenarnya kayaknya nantilah kapan-kapan kita bahas lagi ya, soalnya kita belum ada yang nyampe surga dan neraka juga. Kalau mau ngomongin lebih dalam susah. Observasinya susah, takut nggak bisa balik. Wes lah ya, kita akhiri. Oke Tik, Iya kak. Siapa? tutup lah, gimana sih? Udahlah. Pokoknya guys, inilah Ketidakjelasan kita. ketidakjelasan. Lapar. Terus kita akan kembali di next video. Jangan lupa Di like, subscribe, komen, and share. sebanyak-banyaknya. Stay tune di ini Jangan lupa Tanda report. Channel. Ya, Bye bye.